senang sekali hari ini kita ketemuan dan ketemuannya ramai sekali ya. Karena kita nggak cuma berdua aja ini ya. Betul, dan aku senang banget kalau teman ngobrolnya adalah lagi-lagi perempuan ya. Jadi banyak banget nih yang bisa didiskusikan, terutama ini buat detikers yang sekarang lagi nonton ya. Pasti bakalan banyak informasi-informasi yang bakalan membuka lagi hasanah pengetahuan kamu. Terutama kali ini mungkin ada kaitannya dengan ya sedikit ngomongin uang kita ya, alias finansial. Terutama gitu. ngomongin perempuan dulu deh, itu yang paling utama gitu ya. Karena memang Indonesia sudah melahirkan banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat di berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini yang juga memperjuangkan hak-hak wanita dan kesetaraan gender terutama di bidang pendidikan. Nah, perjuangan Kartini ini tertuang dalam buku yang sangat terkenal sekali, Habis Gelap Terbitlah Terang. Di mana buku ini tuh berisi surat-suratnya Kartini yang menceritakan tentang pemikiran dan juga keinginannya terkait bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Nah, sampai dengan saat ini perjuangan Kartini masih menjadi semangat bagi perempuan-perempuan Indonesia dan terlihat dari munculnya para Sekar Agni, yaitu Kartini masa kini yang merupakan pejuang dari kemajuan bangsa. Termasuk juga seorang wanita yang sedang berada di sebelah kita hari ini ya. Yang sebenarnya dari tadi tuh aku manggilnya selalu ibu-ibu, akhirnya aku dicubit ya, dibilang jangan manggil ibu, panggilnya Mbak aja. Jadi kalau kita manggil Mbak, bukannya kita nggak sopan karena permintaan dari beliau. Tapi I can relate ya, karena perempuan itu mungkin ya panggilan ibu dan bapak tuh kayak such an honor gitu. Padahal sebagai perempuan, enggak es yang espasibo ya. Tuh kan, langsung bisa ya. Detikers, makanya sekarang di studio sudah kedatangan seorang anggota Komisi 11 DPR RI, ada Mbak Putri Komarudin. Selamat datang Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Hai. Terima kasih Mbak Putri udah main sini, senang banget kita ketemu sama dirimu. Ini Pertamax loh. Yeay. Kita selalu ke gedung sebelah tapi nggak Iya. pernah ke Detik Tuh loh. kan. Bener. Makanya. Di sini banyak studio ternyata. Iya. Mbak Putri bisa main-main Kita mainnya juga. di depan aja di situ kan. Nah, sekarang main-mainnya ke melipir sedikit Melipir ke sebelah gitu iya, ya. iya, lebih humble. Lebih humble, tapi nggak pedes. Iya, Itu iya, sambal, iya, itu iya, iya, sambal, ya. Tapi hari ini menyenangkan karena aku tuh tadi ngobrol-ngobrol di belakang juga sama Mbak Putri ya. Kita ngomongin tentang masalah literasi keuangan, di mana sekarang sebenarnya buat aku pribadi ini tuh merupakan hal yang penting banget dibahas. Karena ya kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana cara mengelola keuangan, ya susah juga gitu. Kalau misalnya dari core-nya aja nggak bisa mengatur keuangannya, maka akan keteteran sampai dengan ke sana-sananya gitu ya. Betul sekali. Dan di sini tuh kayaknya salah satu yang diperjuangkan sama Mbak Putri adalah itu ya, tentang melek finansial. Kalau anak zaman sekarang kan bilangnya, nah specifically adalah kepada para perempuan-perempuan. Nah, gimana sih kalau gitu Mbak Putri mungkin boleh diceritakan gitu ya, melihat perkembangan pengetahuan orang-orang gitu ya terhadap finansial atau mungkin keuangan zaman sekarang, especially mungkin perempuan atau mungkin ibu-ibu, Mbak Putri. Terutama karena Mbak Putri dari awal ya sebenarnya 2018-2019 udah ngomongin literasi keuangan dari pertama kali. Ya. Duduk menjadi anggota DPR udah ngomongin tentang keuangan. Since day one ya. Yes. Since day one. Since day one. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari surveinya Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan kita itu terus meningkat. Jadi sebenarnya ada kelihatan lah positif dampak dari sosialisasi edukasi yang udah dilakukan sama pemerintah dan insya Allah dari DPR juga. Jadi tahun 2013 itu kalau dilihat survei literasi keuangannya cuma 21%. Sementara sekarang itu sudah 65%. Jadi 65% itu sudah mengetahui resiko, kewajiban, hak dari mereka sebagai konsumen dari industri jasa keuangan. Tapi memang lagi-lagi lebih tinggi inklusinya. Jadi inklusinya itu adalah orang yang telah membeli produknya. Nah, inklusi kita itu udah 75%. Jadi masih ada gap 10% dari yang membeli dan mengerti gitu. Jadi yang mengerti baru 65, mungkin sisanya 10% ini mereka antara mungkin ikut-ikutan atau memang karena kebutuhan, tapi mereka belum mempelajari misalnya produk pinjaman investasinya gitu. Dan sebenarnya ini yang terus kita kejar juga, makanya di DPR itu sejak saya menjabat tahun 2019, di Komisi 11 fokusnya memang untuk mendorong supaya semua pihak bisa sama-sama mengedukasi terkait dengan sektor jasa keuangan ini yang kadang-kadang orang anggap terlalu rumit kan. Angka-angka itu kan bukan sesuatu yang bisa dimengerti oleh semua orang. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang banyak akhirnya menjadi korban FOMO. Jadi begitu ada investasi yang kelihatannya menghasilkan, orang-orang melihat review dari
para orang-orang yang aktif di media sosial. Terus udah gitu ujung-ujungnya mereka membeli tanpa mempelajari terlebih dahulu resikonya apa, kalau misalnya nanti returnnya nggak bisa mereka dapatkan seperti apa gitu. Jadi ya memang ini pelan-pelan lah ya, kita sama-sama dari mulai tingkatan anak-anak yang usianya milenial, Gen Z, sampai dengan yang sudah lebih dewasa, Gen yang X-nya Gen gitu ya? X yang lebih paham mestinya. Tapi kan nggak semuanya juga memahami itu. Jadi itu yang kita dorong. Nah kalau dari segi perempuan, memang kalau dari ada sekitar 16.000 aduan yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan produk keuangan. Nah 59%-nya itu memang perempuan. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau di survei memang perempuan itu lebih aktif dalam literasi keuangan. Jadi ada gap 2% lebih tinggi, kalau nggak salah perempuan tuh 66%. Yang laki-laki 64% untuk literasinya. Jadi perempuan ini lebih paham lah. Kalau misalnya inklusinya juga lebih tinggi, laki-laki 74%, perempuan itu 76%. Jadi makanya komplain yang masuk juga lebih banyak dari kaum perempuan. Karena kaum perempuan ternyata lebih aktif juga untuk mengadopsi literasi dan juga produk-produk di sektor jasa keuangan. Nah, waktu saya kampanye tahun 2018 ya, udah 7 tahun yang lalu, pertama kali kita turun ke desa-desa di Kabupaten Purwakarta, Karawang sama Kabupaten Bekasi, itu memang kan kita lebih sering ketemu sama ibu-ibu kan. Dapilnya Mbak Putri berarti ya? Dapil saya kan di situ, dan ibu-ibu kan biasanya kalau dari pagi sampai sore mereka ada gitu kan di rumah. Kalau yang bapak-bapak ada yang ke sawah, ada yang ke pabrik, jadi nggak sering ketemu, sering ketemunya sama ibu-ibu. Nah, mereka ini sekarang ternyata sampai sekarang punya problem karena mereka selalu disambangi sama yang namanya rentenir keliling, yang kalau di dapil saya disebutnya Bang Emok. Ada yang di sini, ada yang di Jakarta, ada juga yang disebutnya Bang Kelek karena mapnya dikelekin. Ada juga Bang Jongkok di daerah-daerah tertentu. Jadi sebenarnya local wisdom aja. Jadi berubah-berubah nama, tapi itu sebenarnya ke rentenir yang berkeliling meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, dan pinjamannya itu selalu dalam bentuk kelompok. Jadi kalau misalnya nggak bisa bayar, aku yang nanggung karena sistemnya tanggung renteng. Berarti aku siap-siap dimusuhin sama Mbak dong. Benar, ya, kalau nggak bisa bayar. Akhirnya menimbulkan konflik sosial. Nah, sebenarnya pemerintah juga sudah mempunyai produk yang sangat baik juga. Jadi ada namanya Permodalan Nasional Madani, itu BUMN kita. Mereka punya kredit ultra mikro, di mana sebenarnya sama juga skemanya, pinjamannya kelompok, skemanya tanggung renteng, tapi mereka push pakai pendampingan. Jadi untuk menyaingi si rentenir ini, mereka kasih pendampingan di situ. Jadi yang boleh minjem itu mereka yang udah punya usaha dan sudah ada kepastian bahwa usahanya didampingi supaya mereka tetap bisa bayar. Jadi nggak menimbulkan masalah baru gitu. Nah, kalau orang kan selalu bilang, jadi negara hadirnya di mana? Sebenarnya sudah ada gitu, tapi seperti biasa yang lebih mencuat ke permukaan tuh pasti yang bermasalah. Kalau misalnya yang berhasil itu kadang suka luput untuk kita lihat, kita liput gitu kan. Jadi ini sebenarnya saya juga pengen ngasih tahu bahwa sudah berjalan, tapi memang dalam hal pendampingannya tetap harus kita monitor dari DPR, kita awasi supaya yang mendampingi pinjaman kelompok ini dari PNM, kredit ultramikronya, mereka tidak hanya mengejar target, tapi juga mengejar supaya usahanya ibu-ibu ini bisa lebih produktif sehingga pinjamannya nanti bisa dibayar gitu. Jadi sekarang sebetulnya udah lebih ada solusinya ya. Udah. Tapi awalnya tuh kenapa sih marak gitu ya di kalangan ibu-ibu ini? Apakah karena memang si pemberi hutangnya juga mereka approach itu berbeda gitu? Maksudnya emang datang atau door to door gitu ke si ibu-ibunya sehingga mereka seringkali terjerat, dan itu yang akhirnya bikin ibu itu berada di dalam lingkaran setan itu terus gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya skema pinjaman kelompok ini niru yang mengadopsi lah ya, bukan niru dari Grameen Bank, ya kan, yang waktu itu foundernya sampai dapat Nobel Prize karena ini bisa memajukan ekonomi dari ibu-ibu di negara tersebut. Nah, sebenarnya konsepnya itu mau mengadopsi dan kita pengen supaya perempuan Indonesia bisa lebih mandiri gitu. Jadi dikasih modal, jadi alih-alih misalnya mereka di rumah saja, mereka dari rumah bisa berbisnis gitu ya, entah kalau sekarang kan sudah ada bisnis online, kalau zaman dulu kan ya mereka buka warung, ikutan jualan, menyalurkan produk-produk makanan misalnya ke pengajian, ke arisan desa dan lain-lainnya. Nah, jadi inilah sebenarnya maksud dan tujuan dari produk ini. Tapi kadang-kadang memang
yang membuat masalah itu tidak selalu diperuntukkan untuk maksud yang produktif. Jadi ada juga yang dipakai buat jalan-jalan, ya kan. Lebaran kemarin kan bisa dilihat tempat wisata sangat padat. Ada juga tapi yang dipakainya buat bayarin anak sekolah karena memang kondisi ekonominya nggak mampu. Ada yang harus bayarin orang tuanya sakit. Jadi ya ini memang sesuatu yang kita juga tidak bisa menyalahkan karena kan kondisi ekonomi orang kan beda-beda kan. Nah makanya sekarang kita di Komisi 11 sama OJK kemarin kita terus mendorong supaya edukasi itu benar-benar di localize. Jadi bahasanya kalau di Jawa Barat pakai bahasa Sunda, terus dan tidak memakai bahasa dengan kata-kata yang rumit, yang kadang-kadang istilah-istilah itu kadang-kadang orang juga bingung dan tidak paham. Makanya orang malas mikir ekonomi karena kan istilah-istilah ekonomi ini kan kadang-kadang terlihat dan terdengarnya elitis kan. Makanya kita benar-benar dorong supaya setiap turun, saya turun, OJK turun ke lapangan itu kita ngomongnya bahasanya yang disimplify. Jadi biar orang-orang itu bisa paham dan topik pembahasannya pun sesuai sama problemnya. Kalau misalnya kita ngomongin misalnya pasar modal, saham, IHSG ke kampung saya gitu misalnya di Desa Benteng ya, di Campaka, berapa orang sih yang paham gitu. Mungkin yang anak-anak mudanya paham karena mereka mungkin ada yang sudah invest juga, sudah beli saham. Tapi kan yang kalangan emak-emaknya, ibu-ibunya belum tentu paham. Jadi benar-benar disesuaikan sama kebutuhannya di daerah tersebut sehingga sosialisasi dan edukasinya bisa diresapi dan dimengerti gitu. Wait, berarti dirimu sendiri itu bersentuhan langsung nih dengan masyarakat? Ya. Tidak hanya konstituen tapi semua masyarakat? Ya, di 3 kabupaten ini ya. Karena kan memang kalau kita sebagai anggota DPR, wilayah tanggung jawabnya ya daerah pemilihan kita kan. Jadi kalau saya ya muternya di Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi gitu. Jadi muter di situ. Nah, kemarin juga tahun 2023 Komisi 11 itu sama pemerintah menetapkan namanya Undang-Undang PPSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi di Undang-Undang PPSK ini kita menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat. Pertama soal pinjol. Jadi kan pinjol tuh banyak yang ilegal, ya kan, dan ini sangat membuat masyarakat khawatir. Jadi pinjol ilegal ini dari dulu tidak ada payung hukumnya, makanya susah untuk masuk ke ranah pidana. Karena undang-undang ini akhirnya sudah ada pasal yang menyatakan bahwa pinjaman online yang bersifat ilegal tidak terdaftar di OJK itu bisa kena sanksi pidana 5-10 tahun penjara, dendanya 1 miliar sampai 1 triliun rupiah. Jadi kenapa harus besar? Supaya ada efek jerak. Karena seperti yang kita tahu ada 10.000 pinjol ilegal yang sudah ditutup, ada lagi kan, dibuka lagi tuh yang baru gitu. Jadi begitu ditutup, dibuka lagi yang baru dengan nama yang berbeda-beda. Mati 1 tumbuh 1.000 Mati tuh biasanya. 1 tumbuh 1.000. Jadi dengan undang-undang ini sudah ada landasan bagi aparat penegak hukum untuk menertibkan pinjol yang ilegal tersebut. Yang kedua, kita juga mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk ikut sosialisasi. Jadi kan komplainan masyarakat selama ini, loh saya beli produknya tapi saya nggak dijelaskan waktu beli. Terus kecil-kecil lagi, ya kan, kan suka banyak tuh yang bilang huruf-hurufnya kecil-kecil yang harus pakai kaca pembesar gitu kalau dilihat. Kadang orang jadi males baca, terus udah gitu akhirnya orang tanda tangan aja tanpa tahu apa sih sebenarnya resiko ataupun kewajiban dia atau haknya gitu. Jadi akhirnya sekarang kita mewajibkan yang namanya perusahaan jasa keuangan, mau itu perbankan, mau itu asuransi, mau itu pasar modal, mereka harus ambil waktu, harus mengkontribusikan waktu untuk mengedukasi dan juga mengajarkan konsumennya terkait dengan produk-produk yang mereka pasarkan. Dan ini kita wajibkan. Kemarin 1 bulan lalu itu Komisi 11 sudah manggil asosiasinya dari mulai Perbanas, asosiasi di fintech juga kita panggil, dan asosiasi di sektor keuangan lainnya untuk melaporkan. Mereka udah sosialisasi ke berapa tempat, udah berapa ribu orang yang mereka sasar, medianya misalnya lewat konvensional, tatap muka, atau lewat media sosial. Jadi ini akan kita dengarkan secara berkala supaya kita tahu industri itu memang benar-benar menjalankan pasal-pasal ini ya, supaya kita dorong juga tidak hanya OJK dan DPR misalnya yang bertanggung jawab soal sosialisasi edukasi ini, tapi industri juga ikut bertanggung jawab di sini. Dan di Undang-Undang PPSK ini juga sudah ada pasal yang pasal 235 kalau tidak salah yang memberikan kekuasaan bagi konsumen nanti untuk menuntut hak gantinya. Kan selama ini kan banyak yang
misalnya asuransi gagal bayar, terus konsumennya banyak yang tidak mendapatkan uangnya kembali gitu Iya, kan. dapetin haknya. Padahal sudah ke pengadilan dan lain-lainnya. Nah, di pasal 235 ini sudah ada perlindungan untuk mereka. Ini berangkat dari masukan dan aspirasi yang datang ke kita sepanjang 5 tahun di periode pertama saya. Itu banyak sekali korban asuransi gagal bayar, ada yang sudah meninggal bahkan orang tuanya, ada yang lagi sakit, ikut datang ke DPR untuk memperjuangkan hak-haknya. Maka itu kita sekarang ikat di dalam undang-undang PPSK ini. Jadi emang undang-undang PPSK ini sebuah breakthrough yang alhamdulillah berhasil kita selesaikan kemarin di Komisi 11 ya, dan insya Allah bisa mendorong supaya korban-korban dari investasi bodong, pinjol ilegal itu tidak ada lagi. Iya. Dan ini kan sebetulnya segala sesuatu yang kita tuh agak sedikit awam ya, karena sebetulnya mungkin nggak diajarin dari level sekolah gitu ya. Seberapa penting sih Mbak Putri melihat ini, terutama mungkin apakah mungkin ada satu gender tertentu juga yang harus lebih dipush, kayak tadi misalnya perempuan gitu, karena perempuan lebih cenderung ada di rumahnya gitu ya, dan biasanya kan perempuan tuh yang mengelola keuangan rumah tangga gitu ya. Jadi biasanya dia decision maker untuk spendingnya lah, untuk investasi dan segala macam gitu. Mbak Putri ngelihatnya tuh seperti apa? Ya. Jadi kalau kita ngobrol sama Bu Friderika, itu beliau yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Beliau sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan kita untuk bisa memasukkan ini ke kurikulum. Jadi akan sangat baik kan sebenarnya kalau dari tingkat sekolah SD kita diajarkan terkait dengan hal-hal yang sangat praktikal seperti ini. Setuju gitu sih. kan. Karena anak-anak SD pun sekarang ya karena sudah megang handphone, banyak yang akhirnya sudah mempunyai ketertarikan untuk membeli, ikut berinvestasi misalnya, apalagi kalau dia dibekali orang tuanya dengan uang ya. Jadi ya makanya kalau kita tanamkan misalnya pendidikan finansial ini sejak kecil, sejak tingkat sekolah dasar, ya insya Allah begitu mereka naik tingkatan, mereka sudah punya pemahaman yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa menyelamatkan generasi ini dari kesalahan-kesalahan generasi yang lampau. Kalau kita lihat datanya misalnya sekarang, sekitar ada 70% orang Indonesia itu yang belum punya tabungan. Jadi ya mungkin nabungnya di bawah bantal. Ya kan mungkin. Atau kalau perempuan disakuin. Iya, mungkin nabungnya disakuin ya kan mungkin, atau memang tidak punya tabungan karena ya pendapatannya juga kurang untuk ditabung. Jadi hal-hal seperti ini juga yang nanti akan diajarkan dari tingkat sekolah dasar mestinya, supaya mereka paham betapa pentingnya kita untuk menabung dan juga menyisihkan uang yang memang tidak terpakai untuk investasi. Jadi kan ini kan sebenarnya hal-hal yang bisa kita ajarkan sejak dini supaya nanti begitu dewasa mereka sudah paham dan sudah bisa menjalankannya sendiri gitu. Ya Jadi, insya Allah bisa selesai lah permasalahan-permasalahan sekarang. betul. Jadi melek finansial itu nggak cuma buat orang-orang yang mungkin mengambil kuliah jurusan finansial aja Iya, gitu ya. jadi Dan ini- milik bersama. Betul. Karena semua orang butuh uang dan sudah pasti cari uang kan. Tapi kalau pikir-pikir emang dari zaman kita kecil kita tuh dapat THR lah gitu ya, kita bisa Investasi nabung. bodong. Nah, Karena ya dia, kan? ya kan dititipin ke mama nggak Bener. pernah balik. Itu dia jadi masalah. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita nabung dari SD, mungkin ketika kita lagi kuliah tuh kita punya uang yang cukup untuk minimal buat skincarean lah, biar agak glowing sedikit, agak glow up ya iya. kan. Yang jadi masalah kan ketika kita dari kecil tuh nggak tahu nabung, jadi pas kita butuh duit tuh kita jadi bingung mau ngapain, ujung-ujungnya pinjol, ujung-ujungnya malah minjem ke tempat-tempat yang memang tidak seharusnya gitu ibaratnya. Nah itu juga mungkin yang jadi masalah kali ya. Kenapa akhirnya penipuan terutama dalam keuangan itu masih terus terjadi sampai dengan saat ini, ya nggak sih Mbak Putri? Ya. Penipuan zaman sekarang tuh canggih banget. Baru aja kemarin saya ngobrol sama salah satu teman di Komisi 11 yang identitasnya dipalsukan lewat video call. Kok bisa? Jadi ada oknum yang mengontak teman-teman dan kerabatnya dia, minjem duit tapi pakai mukanya. Tapi suaranya beda, jadi suaranya bukan dia. Makanya akhirnya orang jadi curiga. Dan akhirnya konfirmasi ke dia, bener nggak ini nomor baru lu dan lu mau minjem duit sekian dari kita gitu. Tapi mukanya persis dia dan itu video call. Oh ngeri banget. Jadi begitu di video ya mukanya yang muncul dia. Nah Oke. orang-orang seperti kita ini kan karena kita aktif bermedia sosial ya udah pasti suara sama mukanya udah tersebar ya Iya. di media-media gitu. Bener. Dan lebih gampang untuk diambil sama orang-orang jahat untuk menipu orang-orang di sekitar kita. Kalau dulu lewat WA ya Iya. biasanya kan ngaku-ngaku pakai nomor tertentu. Bener. Dan itu juga sering kali terjadi melibatkan pejabat publik. Nah sekarang sudah bisa pakai video call. Tapi kalau suara itu biasanya mereka agak lebih sulit. Teknologinya belum secanggih itu. Yang Oke. saya takut kalau teknologi udah secanggih suara bisa dipersiskan, berarti nanti akan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi korbannya.
Itu satu, Oke. menggunakan AI. Terus kedua, belum lagi yang sekarang lagi berkembang tuh love scamming. Jadi kemarin kita habis acara sama Kementerian Pekerja Migran, P2MI, dan di situ mereka ada memberikan kita data bahwa ternyata pekerja migran ini banyak menjadi korban love scamming. Jadi mereka didekati sama lawan jenis, terus mereka dibujuk-bujuk, Oh, tahu. diberikan cinta, Iya. seolah-olah Perhatian lah, apalah. Iya, padahal habis itu mereka diminta misalnya untuk bayarin hutangnya, untuk ceritanya ya bayarin utang, ikut investasi di kripto, apa di aset-aset lain, ikut investasi saham. Ternyata uangnya hanya dibawa kabur. Iya. Dan itu bisa dengan janji-janji bahwa kan betul. kita mau nikah, kan kita Iya, mau apa, jadi benar. ayolah lu bisa bantuin gue Iya. sekarang gitu ya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip sama waktu itu ada berita kan di Eropa ya, apa di mana yang jadi korbannya Brad Pitt, seolah-olah dia mau macari Brad Pitt. Yes, betul. Bayarin Brad Pitt lagi di rumah sakit, ternyata itu kan penipu kan. Yep. Nah, mungkin orang bisa ngetawain, cuman ketika itu kita yang jadi korban, kan kadang manusia tuh ada silapnya juga kan, kita tidak hati-hati dan akhirnya kita menjadi korban. Kadang juga ada yang memasukkan unsur hipnotis, karena percaya nggak percaya, ya hipnotis ini ada almarhum kakek saya itu pas meninggalnya karena dia ditipu lewat telepon. Waktu itu masih pakai telepon rumah kan. Telepon bilang waktu itu Pak Presiden yang waktu itu menjabat itu mau datang ke rumah. Jadi beliau harus menyiapkan acaranya dengan sekian lah. Nah, almarhum kakek saya ini orangnya sangat pintar, maksudnya sampai pensiunnya dia masih kerja. Tapi ya udah ketika sudah moment of weakness akhirnya dia kehipnotis dan akhirnya dia menyerahkan uang-uang itu melalui transfer. Sampai akhirnya dia akhirnya kesehatannya menurun terus meninggal. Jadi maksudnya hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi sama siapa aja. Jangan kita ketawain orang sekarang tapi kita lupa bahwa kita juga manusia yang punya ketika ada kesempatan itu orang bisa masuk gitu. Jadi ya kita harus hati-hati lah kalau sekarang. Berarti ini double the homework ya, maksudnya kita di satu sisi harus meningkatkan literasi keuangan mereka gitu ya. Tapi literasi digitalnya juga kayaknya mesti ditingkatkan juga ya, karena ini bisa jadi dua mata pisau, yang satu menguntungkan dan yang satu ternyata merugikan. Itu berarti lebih PR lagi juga dong Mbak Putri untuk mengedukasinya gitu ya, di satu sisi kayak ayo dong semua teman-teman gitu bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk bisa meningkatkan literasi keuangannya, tapi juga jangan sampai nantinya malah terperosok ke penipuan-penipuan seperti tadi itu ya. Jadi kalau misalnya media sosial aku dibuka, itu isinya rata-rata terkait dengan ya selain sebagai seorang ibu gitu misalnya ada cerita-cerita soal itu, tapi kita juga di situ benar-benar menitik beratkan pada perlindungan konsumen sebagai ya tugas dan fungsi saya sebagai anggota Komisi 11. Jadi kalau misalnya dibuka ada juga waktu itu saya menyampaikan soal yang APK. Kan waktu itu sempat rame ya, ada undangan pernikahan. Yang kalau diklik tiba-tiba kalau diklik handphone kita udah dikuasai sama mereka. Termasuk mobile banking dan lain-lainnya. Nah itu kan kesannya kayak cerita orang-orang halayak ramai maksudnya. Nah kemarin ada sahabat saya juga nih di DPR itu yang bilang kalau beliau pun hampir ketipu. Jadi undangan dari sahabatnya dia, undangan nikah karena memang sudah usianya sahabat dia untuk menikahkan anaknya, dia buka karena dia pikir itu beneran undangannya. Ternyata enggak. Dan untung handphonenya belum sempat di take over, udah langsung dibenerin gitu, udah sempat dilindungin, terus akhirnya jadi datanya nggak bocor. Tapi itu seorang anggota dewan juga maksudnya. Jadi ini jangan dikira kita semua bisa terlepas dari hal-hal seperti itu. Nah makanya yang perlu kita lebih banyak sharing mungkin ya sama masyarakat sekarang, karena kita semua masing-masing udah punya konten, udah punya pengalaman gitu. Jadi hal-hal misalnya yang seperti APK, terus kemarin juga ada penipuan baru itu lewat orang yang mengaku teknisi terus minta kita isi data diri. Ada juga yang nawarin kerjaan kan. Sekarang misalnya ada orang-orang yang menjadi korban PHK, mereka menawarkan pekerjaan tapi disuruh foto pakai KTP, ternyata dipakai untuk pinjol, ya kan, dan yang orangnya udah pergi, udah hilang, orangnya ini yang dipakai datanya yang akhirnya harus membayar pinjolnya. Jadi kan makin banyak nih skema-skemanya. Jadi sebelum kita memberikan data pribadi kita ke orang manapun, itu kita harus pikirkan dulu gitu. Ini penting gak sih kita ngasih misalnya KTP, NPWP kita ke orang ini gitu. Itu harus lebih hati-hati lagi. Dan itu harus lebih hati-hati, dan yang paling penting jaga kerahasiaan data di handphone kita gitu. Jadi kalau misalnya ada sekarang kan katanya lewat buka gambar aja kita sudah bisa di take over kan handphonenya. Jadi ya itu tidak usah auto download, terus udah gitu kalau ada link-link
yang dari nomor-nomor tidak dikenal nggak usah buka. Yes. Misalnya ada undangan yang .apk Apalagi. itu jangan dibuka juga. Terus ya lebih mawas diri lah ketika kita membuka handphone kita karena itu jalur masuk paling cepat untuk orang menghack tabungan kita sekarang. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa bukan berarti literasi keuangan itu harus bisa berhenti di titik tertentu, enggak. Karena makin kesini yang namanya perkembangan Makin zaman canggih. makin canggih, Betul. penipuannya juga makin ada-ada aja. Kadang-kadang mereka tuh jauh lebih cerdik dibandingkan kita ya. Mereka tuh selalu one step ahead. Cuman kalau misalnya kitanya tahu dari rootsnya bagaimana caranya untuk mengatur keuangan, kita tahu gimana caranya mengatur diri kita agar kemudian tidak mudah untuk kena tipuan-tipuan, harusnya akan lebih terjauhkan dari hal-hal sedemikian. Itulah yang dilakukan sama Mbak Putri sejauh ini sampai dengan dari awal banget ya. Dari awal 2018 sampai dengan saat ini udah 7 tahunan dan memang sangat luar biasa sekali. Itu kenapa kayaknya Mbak Putri layak untuk mendapatkan apresiasi terhadap legislator perempuan peduli literasi keuangan. Dan sekar itu ternyata artinya bunga ya, jadi memang spesial buat perempuan gitu. Oh laki-laki nggak boleh ya? Boleh juga, tapi nanti ada ya. Oh, iya, sebenarnya. iya, Itu iya, kenapa iya. hari ini set kita ada bunga-bunganya loh Mbak. Betul. Gitu, Oh, iya, luar ya biasa kan? ampun. Spesial banget. Dan Mbak Putri juga Iya. bajunya bunga-bunga ya. Iya, juga kuning batik dong, bunga-bunga. kuning. Iya. Kita akan panggilkan kepada wah ini, kalau ini Mbak ini juga Mas kita panggilnya ya. Boleh. Ada Mas Elvan Dadi Sutrisno selaku Direktur Kolaborasi Government and Event dari Detikong. Kami persilakan. Silakan, Mbak Putri, Mas boleh. Elvan. Mbak Putri Ini selamat boleh ya, kesini. Thank salam you, Mas. inspirasi perempuan negeri ya. Amin, Ini amin, Detikers sama-sama. istimewa nih Mbak Putri ini harus jadi teladan perempuan agar terus Amin. berdedikasi untuk negeri Mbak Putri. Amin. Ya, Silahkan Mbak Putri diberikan mohon apresiasinya. diterima Kayak apresiasi lamaran kami ya. Detikers. Kayak mahar juga ya. Oke. Kayak mahar. Ini jadi prasasti ya Detikers biar nanti kita monitor Mbak Putri sejauh mana nanti akan terus Oke, menginspirasi. siap. Jadi siap. beban ya tiba-tiba Oh, ya Mbak Putri. Iya, jadi ditekan. Ya silakan Mbak Putri mungkin Mbak. ada yang mau Oke. disampaikan. Silakan Mbak sampaikan. Silakan Mbak Putri. Ya, mungkin terima kasih juga untuk Detik atas apresiasinya. Sebenarnya memang kalau kita kan menjalankan tugas ya, jadi ya kita berusaha bermanfaat sebesar mungkin. Selain untuk warga di Dapil ya kalau lewat media sosial kan sekarang untuk warga seluruh Indonesia udah bisa mengakses. Jadi ya harapannya dengan konten-konten yang kita buat, dengan sosialisasi tatap muka, kita bisa menyelamatkan orang-orang yang hampir menjadi korban dari scam yang makin marak Betul, gitu. betul. Itulah dia kenapa mungkin kalau misalnya lihat kontennya Mbak Putri juga semuanya mengedukasi ya. Tapi bukan cuma buat beberapa segelintir orang aja, tapi kita semua mau yang follow, yang nggak follow, tiba-tiba stumble upon juga bisa mendapatkan informasi-informasinya dari situ. Ya. Keren pokoknya top. Dan mudah-mudahan nanti ada Mbak Putri lainnya Ada. gitu ya, yang Amin. kemudian bisa memberikan literasi keuangan yang jauh lebih luas lagi agar nanti jangkauannya juga lebih luas lagi, makin banyak orang yang melek sama keuangan. Ini karena waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita, tapi mohon izin sebelumnya karena Detik Pagi itu kita punya tagline. Jadi mungkin boleh kita ikutan tagline bareng boleh ya? betul. Nah, biar ceria juga Betul. ya. Tagline-nya memang ini tuh meriah lah lumayan bisa dibilang. Ini akan praktekkan. Jadi kalau kita ngomong Detik Pagi, Jangan tidur lagi. Ah, oke. jangan tidur lagi, tapi Biasanya, ada gerakannya. Dan biasanya ada kecerek-kecerek ya, cuma nggak apa-apa kita di sini. Oh, pakai nggak ini dulu aja ya. Ini ada suaranya Mbak ini Mbak. Dan kadang ada gendang gitu ya. Mas Alfa juga tidak terbebas dari ini Oh ya. iya, Jadi Mas Alfa makasih. juga harus ikutan gerak ya. Saya bikin kita. Itu dia. Oh iya, beliau ya. Dia, beliau. itu dia. Jadi semuanya akan gerak. Iya, Boleh iya, ya? iya, iya. Pagi-pagi Idenya. biar semangat. Nah, Detikers, abis ini kita masih bakalan kembali untuk menghadirkan informasi lainnya. Dan tentunya Sekar Agni Negeri akan kembali menemani Anda. Yang berikutnya ada siapa lagi? Tungguin aja. Itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.